Banyak rekan-rekan yang kepingin menurunkan berat badan ya, sampai hari ini hasilnya tidak maksimal ya. Berat badannya belum mencapai berat badan yang seperti yang diinginkan. Bahkan banyak rekan-rekan yang sudah berolahraga tiap hari dengan tujuan berat badannya turun, tapi sekian hari, sekian minggu, dan sekian bulan berat badannya tidak mengalami penurunan, bahkan ada yang berat badannya bertambah ketika sedang melakukan olahraga. Nah, akibatnya apa? Rasa tidak puas akan usahanya yang membuat orang tersebut menghentikan kegiatan olahraga. Yang kedua itu kegiatan seperti misalnya sudah melakukan diet yang sangat ketat ya. Dokter anggap sangat ketat karena hampir tidak makan sama sekali dengan tujuan berat badannya supaya turun, itu akan jatuh sakit. Nah, ketika jatuh sakit biasanya menimbulkan trauma. Dan akhirnya keinginan untuk berat badan turun itu menjadi hilang karena trauma jatuh sakit disebabkan karena tidak makan. Kedua, ada orang yang melakukan kegiatan diet itu memang terhalang oleh keadaan, misalnya setiap hari ada acara keluarga, acara pesta yang membuat keinginan makannya luar biasa, itu yang membuat terbendung. Akibatnya apa? Tidak bisa memulai untuk melakukan diet. Ada juga yang sudah melakukan diet dengan luar biasa, diet tanpa karbo, tanpa nasi, tapi hasilnya juga tidak maksimal. Berat badannya juga tidak mengalami penurunan. Nah, rekan-rekan saya yang luar biasa, ketika Anda ingin menurunkan berat badan, apa hal yang harus diperhatikan? Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar berat badan Anda bisa turun. Apakah olahraga? Apakah diet? Ya, semuanya saling mempengaruhi. Jadi rekan-rekan ketika ingin menurunkan berat badan harus dengan happy, dengan senang, dengan bahagia. Yang penting teman-teman harus tahu bahwa ada 3 kunci yang membuat berat badan teman-teman bisa turun. Pertama, teman-teman harus tahu tujuan apa teman-teman ingin menurunkan berat badan. Jika teman-teman tidak mengetahui apa tujuan menurunkan berat badan, sebenarnya itu sama dengan 0, tidak akan mendapatkan hasil. Apapun kegiatan yang kita ingin lakukan, kita harus mengetahui tujuan, karena itu nomor 1. Seperti teman-teman, ketika teman-teman mau pergi ke suatu kota, misalnya kota Surabaya, atau kota Semarang, atau Jakarta, tentu teman-teman harus tahu, saya di Surabaya mau ke tempat mana, di Semarang mau ke tempat mana, ke Jakarta mau ke tempat mana. Intinya, ketika kita pergi ke suatu kota, tentu kita harus tahu tempat tujuan kita. Begitu juga ketika Anda ingin menurunkan berat badan Anda harus tahu tujuan dari penurunan berat badan. Tujuannya terserah teman-teman. Misalnya, saya ingin menurunkan berat badan saya supaya saya kelihatan cantik. Boleh nggak? Boleh. Saya ingin menurunkan berat badan supaya kelihatan seksi. Oke, boleh. Saya ingin menurunkan berat badan karena supaya saya kelihatan sehat, karena orang tua saya menderita diabetes, sehingga saya tidak ingin menderita penyakit diabetes, penyakit jantung. Luar biasa. Ya, saya ingin menurunkan berat badan supaya pasangan saya tidak melirik orang lain. Boleh nggak? Boleh. Yang penting Anda tetapkan tujuan Anda dulu supaya
ketika Anda melakukan kegiatan dengan tujuan, itu membuat semangat Anda tidak menjadi kendor. Oke, luar biasa ya. Itu tujuan nomor 1, harus ada dan harus ditempatkan di nomor urutan 1. Yang kedua adalah Anda harus mengidolakan seseorang dalam hal berat badannya yang ingin Anda capai. Misalnya dia bisa berupa artis, bisa berupa rekan kerja, bisa guru ya, dosen Anda yang Anda lihat kayaknya ini berat badannya bagus, Anda terobsesi dengan berat badannya, oke. Sudah punya idolanya? Oke, bagus. Ketika punya idola, pikirkan bagaimana Anda kalau memiliki berat badan seperti yang Anda idolakan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda harus tahu rumus daripada berat badan turun dan berat badan naik. Jangan sampai Anda salah kaprah dengan mengatakan, "Dok, saya sudah diet bebas karbo, tidak makan nasi, kok berat badan saya tidak mau turun. Dok, saya sudah olahraga, dok, tapi berat badan saya juga tidak mau turun." Nah, ketika Anda tahu rumus soal berat badan naik dan turun, Anda bisa menjawab pertanyaan yang tadi dan tidak buat statement seperti yang tadi. Oke, pertama, intinya berat badan Anda itu bisa naik itu karena kalori yang masuk ya itu lebih besar daripada kalori yang keluar. Ya, begitu juga dengan berat badan turun. Berat badan turun itu berarti kalori yang masuk lebih rendah daripada kalori yang keluar. Udah tahu toh sederhana rumusnya. Nah, kalori yang keluar itu sebenarnya penjumlahan dari BMR, basal metabolisme rate. Jadi ada kalori secara dasar yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Walaupun tubuh kita itu cuma tidur-tidur doang, cuma nongkrong doang, cuma duduk saja, tidak melakukan kegiatan apapun, tetap ada kalori yang dibuang. Nah, ditambah lagi apa? Ditambah lagi dengan kegiatan fisik kita. Jadi ada dua ya. Kalori yang dibuang itu adalah jumlah kalori dasar yang dibuang. Walaupun kita tidak melakukan aktivitas apapun, tetap ada kalori yang dibuang. Sama kalori yang dibuang pada waktu kegiatan fisik. Nah, kalori yang dibuang secara dasar atau disebut dengan basal metabolisme rate itu tergantung dari jenis kelamin. Laki-laki biasanya mengeluarkan kalori sekitar 2.500 kalori per hari, perempuan biasanya 2.000 kalori per hari. Jadi dengan jenis kelamin yang berbeda, laki-laki lebih banyak mengeluarkan kalori. Yang kedua, orang yang tinggi badannya makin tinggi, berat badannya makin besar, itu jumlah kalori yang dikeluarkan itu jauh lebih besar. Oke. Sedangkan umur, makin tua umur seseorang, jumlah kalori yang dikeluarkan makin sedikit. Oke, jadi ada rumusnya ya, tapi intinya umur makin tua membuat kalori yang terbuang makin sedikit. Kemudian berat badan dan tinggi badan makin berat, makin tinggi, membuat kalori yang dibuang makin besar. Contohnya kalau laki-laki ya dewasa dengan jumlah kalori yang dibuang itu sekitar 2.500. Kemudian kegiatan fisik itu berbeda. Misalnya kita jalan, renang, olahraga, jogging misalnya ya, olahraga jogging, kemudian apalagi sepak bola, apapun itu mengeluarkan kalori yang masing-masing berbeda. Anggap aja lah jogging. Biasanya jogging itu kalau kita 1 jam, itu bisa menghasilkan kalori yang terbuang sekitar 900 kalori.
Jadi kalau laki-laki dewasa, ya sekitar umur-umur 40 tahunan, ya dengan olahraga jogging setiap hari selama 1 jam, itu kalori yang dibuang berapa? 2.500 ditambah 900 kalori, sekitar 3.400 kalori per hari. Ya, kalau laki-laki dewasa dengan kegiatan tiap hari jogging, berarti yang dikeluarkan 3.400 kalori per hari. Oke. Lalu kalori yang masuk bagaimana? Kalori yang masuk itu berasal dari makanan. Nah, sehingga teman-teman harusnya seperti ini. Ketika teman-teman mau makan, paling tidak itu bukan cuma sekedar bebas karbo atau tidak makan nasi, tetapi rekan-rekan juga harus tahu berapa sih nilai kalori dari makanan yang kita makan ya. Bukan cuma yang kita makan ya, tapi juga yang kita minum. Jadi rekan-rekan harus tahu, minuman itu bahkan ada yang lebih besar ya. Minuman tertentu tuh nilai kalorinya luar biasa mengalahkan makanan yang kita makan. Jadi teman-teman, kalau secara umum ya, secara umum ini, makanan yang memiliki nilai kalori yang tinggi, yang mengakibatkan kalori yang masuk itu jauh lebih besar, itu adalah makanan yang digoreng. Ya, dibandingkan yang direbus, tentu gorengan itu nilai kalorinya lebih tinggi, bahkan 3 kali lipat dibandingkan yang direbus. Misalnya, nasi rebus dengan nasi goreng mana lebih tinggi? Nasi goreng lebih tinggi. Tempe rebus dengan tempe goreng mana lebih tinggi? Tempe goreng tentunya. Jadi yang digoreng jauh lebih tinggi dibandingkan yang direbus. Semua minuman bersoda ya, itu biasanya kandungan gulanya tinggi sekali. Semua minuman bersoda. Kemudian minuman-minuman kekinian seperti boba itu juga kandungan gulanya tinggi. Jadi minuman bersoda, minuman boba, kemudian minuman kekinian, gorengan itu tentu nilai kalorinya sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman makan atau minum yang kalorinya tinggi, itu boleh-boleh saja. Tapi dalam jumlah yang terbatas dan kalau perlu seminggu sekali saja. Dan yang lain apa? Yang lain misalnya cemilan atau snack. Ya, jangan berpikir karena cemilan snack itu makanan ringan, berarti kalorinya lebih kecil. Atau makanan berat, nilai kalorinya lebih besar. Tidak. Kalau teman-teman misalnya snacknya berupa kerupuk ya, kerupuk itu kadang-kadang satu tempat snack yang cukup tinggi begini ya, itu kalorinya bisa 3.000 kalori per satu tempat, termasuk misalnya kerupuk. Bahkan kalorinya lebih besar daripada nasi yang kita makan. Sedangkan teman-teman kalau makan nasi misalnya 3 piring ya, 3 piring dalam satu hari, satu nasi putih itu paling nilai kalorinya sekitar 250 kalori. Kalau makan 3 kali sehari berapa? 750, masih kecil. Tapi kalau sudah ditambah kerupuk, ditambah gorengan, apalagi minuman bersoda ya, itu bisa membuat per kali kita makan itu bisa sampai 2.000 sampai 3.000 kalori. Bayangkan kalau 3 kali atau setiap makan diselingi dengan snack, bisa-bisa kalori yang masuk jauh lebih besar, bahkan 3 kali lipat dibandingkan kalori yang keluar. Dan begitu juga dengan kue-kue yang manis. Ya, kue-kue manis itu seperti misalnya donat. Ya, kalaupun donat, usahakan donatnya nggak usah pakai pelapis gula di atasnya, supaya jumlah kalorinya tidak banyak. Intinya teman-teman, untuk menurunkan berat badan itu nggak perlu kita menyiksa diri dengan tidak makan sama sekali. Ya, Anda cukup menurunkan berat badan Anda secara perlahan-lahan. Yang penting antara selisih kalori yang masuk dengan yang keluar, usahakan lebih banyak yang keluar. Anda rajin-rajin membaca buku tentang nilai kalori pada makanan. Anda boleh makan nasi, boleh ya. Anda boleh makan kue, boleh sekali-sekali makan kue. Nggak perlu kita
menyiksa diri luar biasa. Pada dasarnya Anda lakukan kegiatan fisik setiap hari yang akan membuat kalori yang terbuang jauh lebih banyak, kemudian jumlah kalori yang masuk usahakan lebih sedikit, sehingga berat badan Anda, kalori yang tersimpan di dalam tubuh Anda sedikit demi sedikit akan berkurang, yang pada akhirnya berat badan teman-teman akan makin turun. Oke, demikian. Bye.